Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih melanjutkan bagian A, makna tata urutan peraturan. Nah, minggu lalu sudah kita bahas tentang makna tata urutan peraturan perundangan. Hari ini kita akan membahas bagian yang keempatnya. Sebelum kita lanjutkan, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar? Kita lihat selanjutnya bagian yang keempat, makna tata urutan peraturan. Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, kita dapat untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu disusunlah sebuah undang-undang baru perihal pemberitahuan peraturan perundang-undangan, yakni Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Adapun perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan RI, pertama kita lihat ketetapan MPR nomor 20 tahun 1966. Nah, di dalam ketetapan MPR nomor 20, nah di situ digambarkan bahwa peraturan perundang-undangan tahun 1945 di situ jelas tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian dalam TAP MPR Undang-Undang RI tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, Undang-Undang RRI tahun 1945 itu mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1959, kemudian tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Materi pun yang terkandung dalam Undang-Undang RI tahun 1945 jelas memuat ketentuan-ketentuan yang susun organisasinya. Jadi dalam hal ini dari TAP MPR tahun 2000, 2004, 2011 itu juga mengalami tadi yang namanya undang-undang itu mengalami perubahan-perubahan. Kemudian perbandingan tentang ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku di MPR. Adapun istilah dari TAP MPR ini sesungguhnya tidak termuat di dalam undang-undang. Nah, istilah ini diambil dari MPRS pada sidang pertama tahun 1960. Nah, sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR itu jelas memuat garis-garis besar bidang legislatif yang dilaksanakan melalui undang-undang. Kemudian ketetapan MPR yang memuat GBHN dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Ada 3 hal yang diatur di dalam MPR. Yang pertama, memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh. Kemudian menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tertulis dan aturan-aturan dasar tertulisnya. Ketiga, MPR itu menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh dan ketetapan MPR yang sudah ada. Nah, perbandingan yang ketiga di dalam undang-undang.
atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasanya kita kenal dengan Perpu. Nah, materi muatan yang harus diatur di dalam undang-undang itu berisi peraturan lebih lanjut mengenai ketetapan undang-undang, kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, kemudian pengesahan perjanjian internasional tertentu, kemudian tidak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan terakhir pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dikeluarkan oleh yang namanya presiden. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, yang menjadi perbandingan kembali kita lihat dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, cakupan peraturan pemerintah ini tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang. Contohnya, peraturan pemerintah adalah PP nomor 17 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, anakku sekalian, selain dari peraturan pemerintah, ada yang kita sebut dengan peraturan presiden. Berarti sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh seorang presiden untuk menjalankan pemerintahan dan peraturan perundangan yang lebih lanjut. Kemudian ada peraturan daerah atau peraturan provinsi. Nah, bagaimana dasar pembentukan peraturan perundangan di Indonesia? Kita lihat dulu pengertian dan asasnya. Pertama, pembentukan peraturan perundangan adalah pembuatan peraturan perundangan yang mencakup tahapan, ada yang namanya perencanaan, ada penyusunan, ada pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan yang namanya pengundangan. Nah, ini adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam menentukan peraturan perundangan itu berlaku di masyarakat. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundangan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, terdapat aspek yang pertama ada materi muatan peraturan perundangan tadi. Aspek material atau substansial adalah aspek yang berkaitan dengan isi dan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian ada aspek format atau prosedural, adalah aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara. Nah, di dalam pelaksanaannya, dalam pembentukan peraturan perundangan harus dilakukan berdasarkan asas yang baik. Nah, asas pembentukan peraturan perundangan yang baik menurut beberapa tokoh ada menurut E.I. van der Viller dalam bukunya terdiri atas namanya formal dan material. Asas formil, ada asas yang namanya asas tujuan yang jelas. Setiap aturan yang dibuat harus mempunyai asas tujuan yang jelas. Namun dalam hal ini asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan undang-undang itu memiliki beberapa asas. Apa-apa saja?
Anak-anakku sekalian, beberapa asas yang menjadi satu hal yang penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasarkan asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kemudian asas kelembagaan atau pejabat pembentukan haruslah orang yang tepat. Jadi setiap peraturan perundangan itu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentukan peraturan perundangan yang berwenang. Kemudian ada asas kesesuaian antara jenis atau hierarki atau materi muatan. Yakni dalam pembentukan peraturan perundangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan itu sendiri. Kemudian selain itu ada asas dapat dilaksanakan, artinya ketika peraturan perundang-undangan itu dibuat harus diperhitungkan efektif tidak peraturan perundang itu ketika dipergunakan dalam masyarakat. Kita harus melihat baik dari secara filosofinya, kemudian dari secara sosiologis maupun yuridis dari peraturan perundangan itu sendiri. Peraturan perundangan itu berlaku di dalam masyarakat, itu nanti akan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Nah, adapun materi muatan peraturan perundangan yang harus mencerminkan apa? Ada yang namanya pengayoman. Apa itu pengayoman? Mungkin anak-anak sering mendengar istilah yang namanya mengayomi. Nah, pengayoman di sini diharapkan peraturan perundangan itu harus berfungsi memberikan perlindungan. Ini bertujuan agar nantinya peraturan perundangan itu diperlakukan dalam masyarakat punya dampak yang baik masyarakat. Kemudian ada asas kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Kemudian selain itu ada yang namanya asas kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Republik Indonesia. Selanjutnya ada asas kekeluargaan, yakni setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan yang namanya musyawarah. Selain itu ada kenusantara, yakni setiap materi muatan peraturan perundangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Apakah materi perundangan itu dapat dibuat atau dipergunakan bagi seluruh warga bagian-bagian yang ada di Indonesia. Sama dengan asas yang jelas berbagai macam asas peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia harus memperhatikan bagaimana fungsi dan peran daripada undang-undang itu. Intinya untuk menciptakan rasa ketentraman, kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bentuk peraturan perundang-undangan dan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nantinya ada beberapa hal yang harus kita ingat bagaimana proses pembentukan peraturan perundangan itu sendiri. Minggu depan kita lanjutkan bagaimana proses pembentukan peraturan perundangan itu dibuat dengan baik.
Nah, itu saja untuk hari ini. Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini dapat diterima dengan baik. Sebelum kita tutup pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.